Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube channel saya, Adam Farisal. Eh, Konten yang dibuat atau video yang dibuat bertujuan untuk mengedukasi, untuk memberikan penjelasan tentang seputar manajemen dan juga seputar soft skill. Baik, saat ini kita melanjutkan dari mata kuliah bisnis internasional yang sudah kita ketahui motivasinya apa, tujuannya apa, yang tentu aja itu bisa menarik gitu ya bagi suatu bisnis ingin melakukan suatu go public atau go internasional. Nah, salah satu cara untuk bisa memasuki pasar luar negeri adalah pertama dia melakukan scanning. Scanning apa? Scanning dari lingkungan atau environment. Scanning, outlooking dan sebagainya, mereka harus pertama lakukan itu gitu ya. Karena untuk bisa masuk suatu negara maka harus bisa memahami lingkungan yang ada. Lingkungan yang ada itu apa aja? Ada budaya, politik, ekonomi, sosial, kemudian ada teknologi dan sebagainya. Jadi harus bisa memahami itu dulu semua gitu. Karena di tahap awal demikian, kita bisa mempelajari faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap aktivitas bisnis. Apalagi ini adalah suatu lintas negara gitu ya, yang tentu aja itu bisa menjadi peluang atau menjadi ancaman. Di antara beberapa negara, di antara beberapa perusahaan, dia harus memperhatikan itu semuanya gitu. Karena itu adalah faktor kunci yang dimiliki. Kita lihatlah gitu ya, ketika saya mundur sedikit ya, atau berdasarkan based on experience zaman era saya gitu, di mana film-film Amerika sangat kuat di TV, budaya film-film Jepang juga sangat kuat di kita gitu ya. Film yang kita kenal mungkin Doraemon gitu ya, kemudian film-film Amerika, Marvel ya, dulu Superman dari Superman 1, 2, 3, banyak sekali lah gitu ya. Itu adalah cara-cara memasuki. Jadi tidak hanya bisnis yang pertama kali dilakukan mereka, tapi adalah bagaimana mereka menyebarluaskan dulu suatu ideologi tentang film, fashion, food gitu ya kepada suatu negara yang lainnya. Jadi nggak langsung jualan gitu ya, nggak langsung bisnis, tapi mereka melakukan perpindahan atau mentransfer dulu knowledge terhadap budaya yang dimiliki suatu Amerika. Dari minuman, makanan, pizza, burger, atau Coca-Cola, itu suatu budaya mereka buat kan gitu ya, atau mereka miliki, sehingga ketika kita tonton kita mengetahui itu, dan lama-lama ini menjadi suatu tren ya, satu trending gitu. Wah, jadi keren, cool, vibe-nya kerasa lah, vibe Amerikanya kerasa kalau kita minum Coca-Cola. Mungkin zaman dulu, saya lebaran gitu ya, ya pasti minum wajib itu adalah Coca-Cola. Mungkin sampai sekarang masih ada ya gitu ya. Lalu yang sekarang kekinian ya, drakor, opa, sarangyo gitu ya, budaya film Amerika, drakor masuk di kita terlebih dahulu. Kita melihat bagaimana mereka menggunakan produk lokalnya. Yang saya bahas kemarin adalah bagaimana mereka sangat bangga untuk menggunakan produk lokalnya gitu ya. Dari kita melihat mereka menggunakan produknya dari Samsung untuk komunikasinya, untuk handphonenya ya, LG dan sebagainya. Mereka mencoba memasuki suatu negara dengan budaya yang dulu, karena mereka sudah dikenal oleh kita gitu ya, dan itu merasa menjadi suatu trending, apalagi menggunakan suatu endorse atau public figure yang menjadi pengguna dari produk tersebut. Jadi kita akan menjadi lebih mudah menggunakan tersebut. Drakor yang sekarang ya, Jepang sama lah, Jepang kuat juga, wibu ya, Anda tahu wibu lah gitu ya, yang begitu fanatik terhadap anime dan sebagainya, sampai fanatik ya, sangat kuat sekali gitu, sangat menyukai tersebut. Kan itu sangat sulit. Jadi apapun yang budaya Amerika, budaya Jepang, budaya Korea, mereka akan mengikuti. Dari makanannya, kita dulu nggak tahu namanya makanan kayak bulgogi ya, apapun juga lah ya, kita sekarang udah nggak aneh gitu. Sushi, tapi ya apalagi bisa lah, sudah jadi nggak aneh. Itulah yang mereka lakukan, bagaimana mentransfer dulu, mengakulturasikan dulu budayanya. Jadi itu yang dilakukan, namanya prinsip-prinsip dari budaya gitu. Kinerja bisnis internasional yang sukses melakukan cross culture literasi. Karena tadi budaya itu menjadi dua, menjadi ancaman atau menjadi peluang. Ya kalau kita ibaratkan ya A irisan B-nya lah gitu. A adalah negara home country-nya, host country-nya adalah ada
ada lingkaran B, A, B, C, D-nya lah gitu. Di mana Korea Selatan misalkan dia mengejarnya adalah ke Indonesia, A dan B gitu. Makanya pertama yang dilakukan adalah dia cross culture. Jadi asalnya berjauhan, dia akan mencoba beririsan. Di tengah-tengahnya ini adalah irisannya atau menjadi persamaannya. Dia tidak akan mencari perbedaannya, tapi mencari persamaannya gitu ya. Jadi A-nya adalah negara home country-nya tentu aja sama, ada budaya, ada ekonomi, ada sosial, ada teknologi. Di host country juga sama. Yang dicari adalah persamaannya apa. Yang Jepang mungkin sama-sama Asia dan sebagainya gitu ya, itu salah satunya. Bagaimana yang saya bilang tadi, ada fun, fashion gitu ya, food dan sebagainya, di mana ada musik di situ masuk, di mana musik Beatles, ekspansi Amerika terhadap ekspansi Inggris Britania Raya kepada Amerika dan sebagainya, dan ke dunia akibatnya gitu ya. Itu sesuatu yang sudah dilakukan sejak dulu gitu ya. Nah, itulah budaya. Bahkan beberapa film-film Amerika juga banyak menggunakan aktor-aktor lokal gitu ya, dari aktor misalkan dari Cina, ada di film Amerika gitu ya, film Hollywoodnya, bahkan film yang terbaru Iko Uwais gitu ya, di Avenger, betul nggak Avenger ya? Ya Anda bisa cek lah, saya juga belum lihat filmnya Iko Uwais itu ya, gimana dia menggunakan aktor lokalnya, intinya adalah aktor lokal untuk di film Hollywood yang tentu aja sasarannya adalah Indonesia, merasa ada produk lokalnya gitu ya. Lalu kemudian intinya dalam suatu bisnis adalah bagaimana kita bisa memahami akan dari suatu perbedaan dari budaya tersebut gitu ya. Jadi memahami, scanning dulu, dia akan membidik dulu, dia akan melakukan riset dulu gitu ya, riset dulu di mana yang menjadi persamaannya, dia menjadi perbedaannya gitu. Jangan sampai akan terjadinya konflik. Yang konflik itu menjadi suatu biaya, cost yang besar bagi suatu bisnis. Itu menjadi ancaman nantinya, karena suatu bisnis akan menghitung-hitung gitu ya, cost-nya seberapa besar gitu. Nah, itu yang menjadi dasarnya ya gitu ya. Lalu kemudian bagaimana yang sekarang terbaru adalah dari sistem politiknya, bagaimana yang terbaru ya, bagaimana Rusia versus dengan Ukraina dan sebagainya, dan bagaimana itu bisa berdampak terhadap bisnis ya, sangat berdampak sekali gitu ya, karena Ukraina dia dibantu oleh Amerika, maka perusahaan Rusia diembargo secara ekonomi gitu ya, lalu dikena sanksi ekonomi, banyak sekali dibekukan, kemudian ekonominya perusahaan-perusahaan Rusia di Amerika dihentikan, dan dibarengi dengan perusahaan-perusahaan atau negara-negara yang mendukung Ukraina juga. Itulah terjadi gitu. Apakah berdampak terhadap Indonesia? Bakal gitu ya, walaupun mungkin tidak secara keseluruhan, tapi ada faktor ekonomi atau bisnis internasional yang berpengaruh terhadap itu. Bagaimana Ukraina meminta bantuan kepada Indonesia dari duta besarnya, kemudian saling berpengaruh, jadi sangat marah sekali. Jadi yang harus dibahas mungkin nanti di TV bagaimana dampak perang dari Rusia versus Ukraina terhadap bisnis global, terutama adalah di Indonesia. Bagaimana mengantisipasi tersebut, yang suatu yang rame gitu. Contohnya adalah kayak Ukraina adalah penghasil gandum gitu ya, dan kita adalah salah satu, apapun makanya pasti yang dicari adalah ya, mie instan ya gitu ya, mie instan, salah satu Indomie gitu ya, banyak lah merek-merek yang lainnya, karena penghasilnya gandum, maka otomatis itu akan bisa, kalau tidak kita lihat nanti gitu. Harus dilihat di secara risetnya gitu. Jadi tapi yang pasti adalah terdapat suatu hubungan yang signifikan antara biaya praktik bisnis dengan budaya melatar belakangi praktik tersebut ya. Nah, ya jelas gitu, ada hubungan yang sangat signifikan antara biaya praktik bisnis dengan budaya yang melatar belakangi praktik tersebut ya. Biaya versus dengan biaya budaya gitu. Karena kalau semakin budayanya konfliknya makin besar, maka itu menjadi suatu kerugian gitu. Budayanya saya nggak bilang negara kita ya, negara antah berantah gitu, korupsinya sangat tinggi, bla bla bla, wah sangat KKN tinggi, wah itu bagi perusahaan juga kan menjadi satu kerugian contohnya, karena itu sudah menjadi budaya gitu ya, dan sebagainya gitu. Kemudian faktor budaya dapat membantu perusahaan mencapai keunggulan kompetitif.
eh, kok bisa ya suatu budaya bisa menjadi keunggulan kompetitif kalau perusahaan bisa mencari persamaannya. Saya ceritakan satu perusahaan yang pernah saya kunjungi adalah Kideko oil ya, tambang gitu ya. Bagaimana perusahaan tambang ini adalah berasal dari Korea Selatan gitu ya. Mereka manajemennya terutama manajerial mereka gitu ya, manajemen mereka gitu, manajer mereka sebelum masuk ke Indonesia mereka belajar dulu kursus bahasa Indonesia di kita gitu. Di negaranya mereka untuk apa? Untuk bisa langsung diadaptasikan di kita, bisa beradaptasi dengan kita juga, diadaptasikan dan beradaptasi di kita sehingga mereka bisa mudah diterima dan cepat bisa berkoordinasi, berakses tadi. Yang tadi A irisan B-nya jadi bisa accessible gitu ya. Itu menjadi satu yang masalah penting. Solusinya adalah demikian gitu ya. Nah, contohnya adalah kalau Jepang misalkan. Jepang sama-sama budayanya adalah sama. Jepang, Korea Selatan ada persamaan budaya gitu ya, Asia gitu ya. Sehingga mungkin lebih mudah gitu, untuk bisa masuk sehingga biayanya rendah gitu ya. Mudah diterima karena sama-sama Asia, Korea Selatan karena sama-sama Asia. Mereka belajar bahasa kita agar apa? Agar biayanya rendah gitu. Lalu Inggris, Eropa merasa punya strata atau kingdom gitu ya. Ya, apa budayanya? Status sosial mereka punya status sosial yang sangat kuat sekali. Ya, kayak budaya minum teh dan sebagainya ya. Nah, apa akibatnya? Sulit bersama karena kita bisa masuk ke dalam mereka dan mereka juga ada penolakan di situ. Itu salah satu yang harus dipelajari juga gitu ya. Nah, penolakan itu adalah kegagalan dalam usaha joint venture sebagai perbedaan budaya. Ya tadi itu ya, jadi Kideko perusahaan banyak lah, Kideko ada Chevron, ada sebelum Chevron itu banyak lah gitu ya, dari Freeport yang sekarang gitu, bagaimana mereka melakukan operasional produksi diri kita semua. Mereka harus bisa mengantisipasi akan perbedaan budaya antara ekspatriat dengan orang lokal. Itu adalah PR yang cukup besar juga bagi mereka juga. Mereka berusaha meminimalisir dampaknya. Nah, kita udah tahu itu. Nah, kita lebih tahu lagi apa sih yang dimaksud dengan budaya. Budaya adalah menurut Edward Taylor tahun 1870 kesatuan antara knowledge, pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat. Itu adalah suatu yang dimiliki. Jadi sifatnya adalah yang dimiliki, yang dianut lah gitu ya. Pengetahuan yang dimiliki dan kepercayaan yang dianut, seninya, moralnya, hukum, adat istiadat yang dimiliki oleh mereka. Ada lagi mengatakan dari Geer Hofstede, koreksi kalau saya salah nyebutnya, 1967-1973, program kolektif dari pemikiran yang membeda-bedakan anggota dari suatu kelompok atau komunitas manusia dengan lainnya. Ya, kolektif. Jadi yang ada suatu masyarakat yang mereka dianut oleh satu masyarakat tertentu. Kalau Anda lihat banyak video-video di media sosial gitu ya, orang Jepang ketika dia nyebrang gitu, setelah anak kecil menyeberang gitu, kemudian dikasih jalan oleh pengguna jalan mobil misalkan gitu, mereka akan tidak langsung pergi, mereka akan balik badan kemudian membukukan hormat. Jadi tanda hormat mereka sudah ucapan terima kasih mereka. Itu dari kecil gitu, dari anak kecil dan sampai dengan di level orang dewasa, itu kolektif gitu ya. Jadi itu tidak ada hukum yang pasti gitu, hukum secara jelas itu adalah yang dianut oleh masyarakat tertentu gitu. Ya sama juga gitu kayak di India gitu ya, mereka kepercayaannya adalah misalkan yang mereka sembah adalah sapi gitu kan. McDonald juga Anda sudah tahu mungkin ya, McDonald nggak mungkin jualan burger di situ gitu, harus mencari alternatif yang lain agar bisa diterima atau mencari produk-produk yang lain gitu ya agar bisa diakses situ gitu ya. Itu menarik juga, budaya salah satunya gitu. Yang mungkin budaya sekarang lagi marak kayak agama ya, yang sekarang lagi marak lagi adalah tentang azan ya. Yang itu juga salah satu yang menarik, tapi tidak akan saya bahas takutnya jadi panjang gitu ya. Salah satunya itulah gitu ya. Nah, sistem politik ekonomi itu akan mengaruh terhadap satu nilai dan sikap. Sikap itu adalah manifestasi dari nilai-nilai yang ada dalam suatu negara gitu. Dari sikap itu akan muncul suatu demokrasi dan kepercayaan. Nah, kepercayaan itu akan menciptakan suatu kapitalisme pasar ya, yang lahir dari filosofi kebebasan individu dan kebebasan ya, individu tadi.
Ya, itu saling berkaitan semuanya antara sistem politik, nilai, sikap, demokrasi, kepercayaan, kemudian kapitalisme pasar, filosofi kebebasan individu berpengaruh dengan kapitalis pasar dan sebagainya gitu. Itu adalah salah satu yang paling penting juga. Jadi ruang lingkup budaya adalah norma, adat istiadat, dan mores. Mores adalah pusat dari fungsi masyarakat dan kehidupan sosialnya. Ya itu sudah. Nah, tugasnya gimana kita riset dulu, apalagi perusahaan-perusahaan internasional mereka melakukan riset dulu gitu. Bagaimana Poker Sweat melakukan riset terlebih dahulu gitu ya, bisa menciptakan namanya Poker Sweat yang akhirnya adalah dari infus kedokteran gitu ya. Mereka melihat dokter itu sibuk kerja kayak hospital playlist lah, sibuk di meja operasi hampir berapa jam gitu, lebih bahkan satu harian penuh mereka dehidrasi gitu, mereka minumnya adalah minum infus. Nanti filmnya Anda bisa lihat lah banyak di YouTube juga gitu ya. Itu akhirnya mereka muncul, namanya adalah Pocari Sweat. Di Indonesia namanya Ponari Sweat, bercanda. Ponari Sweat lebih mudah lagi pakai dari batu ya. Pocari Sweat itu adalah satu minuman yang bisa mengatasi dehidrasi ya, kekurangan cairan. Lalu kemudian dari situ masuk ke Indonesia melalui isu agama lagi gitu. Pas waktu musim puasa gitu ya, mereka memberikan edukasi bahwa ini adalah sebagai pengganti infus air dalam tubuh yang hilang ketika selama proses puasa atau saum dari pagi sampai sore hari ketika berbuka. Jadi betul-betul sebagai pengganti ion. Wah, kan itu salah satu aksesnya lebih mudah, lebih cepat gitu ya. Walaupun Jepang juga bukan negara agamis ya, maksudnya bukan negara yang fullnya Islam ya, bukan negara yang mengikuti saum juga ya. Itulah gitu ya. Jadi harus melihat prioritas nilai-nilai apa yang dianut oleh masing-masing negara. Itu harus dipelajari ya, bagaimana struktur budaya, agama, gitu ya, politik, ekonomi, pendidikan, bahasa. Bahasa itu akses tadi. Hideko itu adalah mempelajari bahasa dulu. Kalau Amerika mungkin tidak terlalu sulit karena bahasa Inggris atau Amerika adalah suatu bahasa yang universal, bahasa umumnya lah. Jadi tidak akan butuh waktu yang sangat sulit karena Indonesia juga bisa bahasa itu. Walaupun tidak terlalu pakem amat, tapi mereka understand, pairingnya nyambung lah. Jadi implikasinya adalah bisnis dari perbedaan budaya. Yang pertama adalah kebutuhan memahami silang budaya tadi. Ada kebutuhan yang memahami silang budaya. Dan kemudian dampaknya apa? Biaya untuk menjalankan bisnis dalam meraih keunggulan. Itu penting gitu ya. Kita harus melakukan riset dulu dalam perusahaan internasional. Riset dulu tergantung dari home and host country-nya di mana. Home country-nya di Jepang misalkan Pocari Sweat gitu ya, di Jepang. Lalu tidak serta-merta di Indonesia, tergantung tadi apakah dia multi domestik atau sebutnya tadi atau menerapkan seperti apa. Bagaimana sistem yang dianut oleh suatu perusahaan tersebut juga gitu. Misalkan di perusahaan Pocari Sweat di Indonesia menciptakan suatu inovasi yang baru di Indonesia, belum tentu diakses, belum tentu di-approve oleh Jepang juga gitu. Karena Jepang punya pola tertentu dari Indonesia. Ya salah satunya begitulah. Jadi tapi penting juga bagaimana membaca kebutuhan, memahami silang budaya tersebut. Karena itu akan berpengaruh terhadap biaya untuk menjalankan biaya bisnis dalam meraih keunggulan. Itu aja yang bisa saya sampaikan gitu ya. Bagaimana budaya dan juga keunggulan bersaing, bagaimana negara mana yang paling memungkinkan menjadi kompetitor, pemilihan negara sebagai lokasi produksi itu sangat penting dalam riset. Good risetnya, kuat dalam risetnya. Jangan sampai menjadi masalah juga gitu. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang gagal juga gitu. Kayak dulu mungkin perusahaan BlackBerry mau masuk ke Indonesia terhalang oleh peraturan pajak barang mewah, akibatnya dia lari ke Malaysia. Banyak contoh kasusnya lah gitu ya. Karena ada regulasi tertentu, akibatnya banyak perusahaan-perusahaan yang bisa masuk atau juga tidak bisa masuk ke suatu negara. Ya itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau misalkan videonya sangat sederhana sekali, receh ya. Tapi moga-moga bisa menjadi pengantar Anda untuk belajar lagi, lihat lagi literaturnya di textbook atau misalkan buku-buku yang ada, referensi yang ada dan sebagainya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.